gunung pendakian Merbabu via Tekelan Mas ya. Di sini sebelum mas-mas naik nanti muncak, alangkah baiknya walaupun sedikit saya beri arahan untuk jalur trek via Tekelan. Di sini tepatnya di base camp, pendakian Merbabu via Tekelan. Nanti masih akan berjalan untuk menuju pos 1. Nanti Mas akan berjalan melewati perkampungan yang jalannya aspal. Terus nanti akan masuk ke ladang pertanian yang jalannya beton sampai patok HM. Di situ nanti per 100 meter sampai puncak akan ada patok-patok HM-nya, patok Taman Sel yang warna oranye. Itu tiap 100 meter harus menemui itu. Terus dari patok HM sampai pos penting itu jalannya jangan terlalu diflosir ya untuk tenaga, anggap aja untuk pemanasan. Itu akan melewati hutan-hutan pinus. Nanti estimasi dari base camp sampai pos 1 kira-kira 1 jam estimasi perjalanan. Nanti di pos 1 akan menemukan tempat pos untuk bisa untuk istirahat. Di situ juga disediakan keran untuk air isi ulang untuk perjalanan untuk menuju ke pos 2 nanti. Terus Mas nanti untuk perjalanan dari pos 1 pos 2 itu estimasi sama kurang lebih 1 jam. Di situ akan melewati hutan yang pepohonan yang agak besar, jadi agak rindang, jadi udaranya sangat sejuk untuk menuju ke pos 2. Di pos 2 nanti mas-mas juga akan menemui shelter untuk istirahat juga bisa dan akan menemukan juga untuk air itu yang ada kerannya untuk isi perbekalan ke naik untuk camp. Nah, saya sarankan untuk ambil air di pos 2 aja untuk memperingan beban dari pos 1. Saya harap jadi di pos 2 ini mengisi air untuk camp di pos 4 atau pos 3. Nanti untuk kita lanjut pos 2 menuju pos 3 nanti masih akan melewati sedikit nanjak, naik bukit ya, naik bukit sampai akasia kembar nanti sampai akasia kembar. Kalau nanti sudah di atasnya akasia kembar, mungkin kalau view-nya terbuka sudah akan terang, itu akan terbuka. Jadi suasana di kota-kota akan kelihatan, Gunung Merbabu, terus Sindoro Sumbi juga akan kelihatan dari atasnya akasia kembar. Estimasi dari pos 2 menuju pos 3 itu agak jauh Mas ya. Itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Ini karena agak jauh. Di situ kalau memang cuacanya sudah enggak memungkinkan bisa camp di situ. Di situ area camp agak luas. Itu ada tempat 2 camp. Yang satu ada di lembah dan yang satu ada di pegunungan. Kalau yang di lembah itu sangat aman untuk sama angin, sangat aman. Itu kapasitas sekitar 30 sampai 35 tenda bisa muat itu di situ. Terus nanti kalau mungkin cuaca masih bagus, mungkin dari pos 3 bisa masih lanjut ke pos 4. Itu estimasi kurang lebih 45 menit karena jalannya agak dekat. Itu akan melewati hutan mati karena tahun 2018 kebakaran hebat di Merbabu, jadi itu kayu-kayunya kering dan sekarang sudah mulai hijau lagi, sudah tumbuh lagi, jadi mungkin tidak akan dinamakan hutan mati lagi karena ada tumbuhan yang sudah hidup. Saya sarankan nanti untuk di pos 4 bisa dirikan tenda di situ karena sekarang cuacanya agak ekstrim, jadi saya rekomendasikan untuk camp di pos 4 aja. Oke. Besok kalau camp di pos 4 mungkin pagi-pagi sekitar jam
4 atau jam 5 bisa lanjutkan untuk naiknya ke summit, ke puncak. Ini dari camp pos 4 ya, untuk menuju puncak 1 Watu Gubuk. Sangat dekat, juga dekat, sekitar paling 45 menit sudah sampai ke Watu Gubuk puncak pertamanya. Puncak pertamanya via Tekelan. Itu di Tekelan karena ada 7 puncak Mas ya. Itu di Watu Gubuk itu puncak pertama. Di sini area yang disakralkan karena ada batu yang besar yang tinggi itu area yang disakralkan. Di sini mas-mas dilarang membuang air besar mau air kecil. Mungkin kalau di sekitar itu mau aktivitas foto-foto atau bikin kopi nggak apa-apa di situ. Yang penting nggak buang air besar maupun air kecil atau manjat-manjat tebing itu. Terus dari puncak pertama ini Watu Gubuk untuk menuju puncak kedua Pemancar itu estimasinya mungkin 1 jam seperempat karena agak trek, jadi dianggap santai aja karena itu sangat trek sekali. Itu untuk tenaga jangan terlalu di forcer Mas ya, karena agak trek. Untuk pemancarnya kelihatannya dekat tapi jauh di kaki ini untuk pemancarnya. Dari Pemancar nanti mungkin mau lanjut ke puncak 3 untuk Gersapi, estimasi itu ya paling 45 menit ini. 40 menit. Ini dari Pemancar ini jalannya agak turunan Mas. Itu agak turun. Itu sampai batas kabupaten. Itu agak turun, terus naik lagi sampai Kawah Mati, nanti trek dikit sampai puncak 3 Gersapi, agak trek. Terus kalau mau Mas lanjut mungkin sampai puncak 4 itu puncak Sarip. Puncak Sarip mungkin estimasi sekitar sudah dekat ini, paling ya setengah jam dari puncak Gersapi. Mungkin bisa mampir dulu ke puncak Sarip, terus kembali lagi itu ke puncak 5-nya Mondorante. Itu dekat sekali, mungkin sekitar 25 menit ya. Enggak nyampe lah, paling ya sekitar 20 menit. Masih dari puncak 5 ke lanjut ke puncak 6 Kenteng Songo. Itu jalurnya agak trek, itu akan melewati jembatan Setan yang mungkin masih nggak bisa bareng-bareng, jadi harus antri satu-satu untuk menuju ke puncak 6 Kenteng Songo ini untuk melewati jembatan Setan. Itu estimasi sekitar paling ya 20 menitan dari untuk menuju ke Kenteng Songo. Terus ini puncak Kenteng Songo untuk melanjutkan ke triangulasi ini puncaknya agak dekat ini Mas, paling sekitar 5 menit sudah sampai ini karena hanya hitungan itu. Itu puncaknya triangulasi, puncak terakhir di puncak Pertebu. Saya sarankan untuk di atas nanti di puncak Kenteng Songo maupun triangulasi untuk jangan lama-lama, mungkin lihat kondisi cuaca yang mungkin kalau sore itu hujan. Jadi saya sarankan kalau sudah foto-foto, ambil foto-foto mungkin setengah jam atau berapa itu, mungkin saya sarankan untuk turun ke camp-campan lagi biar sampai camp-campan nanti masih siang, jadi untuk perjalanan turun masih mudah, tidak kena hujan kemudian kalau sore. Perlu diperhatikan nanti kalau turun sampai Pemancar, jadi patokannya Pemancar ya Mas ya, untuk jalur Tekelan patokannya Pemancar. Nanti di situ ada 2 cabang Mas, ada jalur Cuntal, ada jalur ke Tekelan. Untuk masih harus ambil yang jalur yang kanan terus, kalau kiri apanya nanti langsung ke Cuntal. Itu di situ di Pemancar juga ada pelangnya, di bawah Pemancar itu ada pelangnya yang
ke cuntel sama ke tekelan. Jadi saya sarankan ambil yang kanan terus. Terus lihat fokus ke kem-keman ini ya. Mungkin dari untuk sampai kem-keman mungkin saya usahakan jangan sampai sore ya. Mungkin jam 2 paling lambat jam 3 sudah harus mulai turun supaya sampai base camp nanti tidak kemalaman. Mungkin itu ada pertanyaan nggak, Mas? Terus untuk sampah harus dibawa turun ya. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan, mungkin selamat untuk juang untuk puncak, jaga kekompakan, jangan sampai terpisah. Oke, itu dulu Mas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat pagi juga. Ya.